Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jemaah tarawih yang kami hormati yang insya Allah akan sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesyukuran dan sekaligus kemuliaan bagi kita pada malam hari ini. Allah memberikan kita kesempatan bisa menunaikan ibadah di malam yang ke-12 bulan suci Ramadan, berada di bulan yang mulia, duduk bertafakur di tempat yang mulia, dan insya Allah bersama dengan orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita manfaatkan sisa waktu Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sungguh tidak semua orang bisa berbahagia sebagaimana kita pada malam hari ini. Ada saudara-saudara kita yang hari ini juga pengen bersama dengan kita, tapi apa daya mereka saat ini tidak memiliki kekuatan lagi terbaring di rumah sakit. Bahkan ada saudara-saudara kita mungkin Ramadan tahun kemarin masih bersama dengan kita, pada malam hari ini sudah tidak bersama dengan kita lagi. Oleh karenanya kita adalah orang yang beruntung, masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyiapkan bekal. Karena sungguh cepat atau lama kita pasti akan menyusul mereka. Kita sudah diingatkan oleh Allah dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Di antaranya Allah mengingatkan kita, yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan tiba suatu hari manusia berjumpa dengan Rabb-Nya. Hari itu tidak ada manfaatnya harta bagi manusia, tidak ada artinya jabatan bagi mereka, wala banun, bahkan anak-anak mereka tidak akan bermanfaat pada hari itu. Bisa kita saksikan hari ini yang dimuliakan oleh Allah, ada saudara kita yang telah mendahului kita antar ke kuburannya. Ternyata walaupun mereka memiliki banyak keluarga, memiliki banyak anak, tak satu pun di antara keluarga dan anaknya yang rela untuk masuk menemaninya di dalam liang lahat. Kita saksikan hari ini dimuliakan oleh Allah, betapa banyak orang yang meninggalkan dunia ini punya jabatan yang tinggi, tapi begitu dia meninggal, kita antar ke kuburan, jabatannya ternyata tidak berpengaruh. Bahkan mohon maaf, pada saat dia dikubur, orang sudah berebutan untuk mencari mengganti posisikannya yang bersangkutan. Kita pun melihat saudara kita yang diantar ke kuburan, mereka memiliki banyak harta, memiliki banyak rumah, memiliki banyak tabungan tanah, tapi begitu meninggalkan dunia ini, ternyata tak satu pun dari barang itu yang dibawa untuk masuk ke liang lahat. Bahkan boleh jadi setelah itu keluarganya menjadi hidup untuk memperebutkan peralihan kepemilikannya. Yang akan kita bawa hari ini yang dimuliakan oleh Allah adalah sejauh mana amalan-amalan terbaik yang kita persembahkan di hadapan Allah ketika kita hidup. Oleh karena itu Allah mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang berjumpa dengan Rabb-Nya dengan hati yang tenang. Siapa mereka? Mereka yang selama hidupnya menyiapkan bekal terindah, bekal yang cukup, dan bekal terbaik adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sejauh mana kita bisa meyakini agama ini, maka sekuat itu pun kita akan mengamalkan ajaran-ajarannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita meyakini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Islam adalah jalan keselamatan untuk kita, Islam adalah jalan yang akan memberikan kemuliaan untuk kita, maka insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan apapun yang datang dari Islam, karena kita yakin bahwa inilah satu-satunya jalan keselamatan itu. Kita tidak akan pernah mencari jalan keselamatan yang lain. Kenapa? Kita tahu bahwa jalan keselamatan yang lain itu adalah semu. Jalan keselamatan yang terbaik, jalan kemuliaan yang terbaik yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-Islam. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Inna qaumun a'azzana Allah bil Islam." Sesungguhnya kami adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Maka kata beliau, kami tidak akan pernah mencari kemuliaan selain daripada Islam. Jalan keselamatan kita adalah Islam. Dan itu harus diyakini sebagai seorang muslim. Di luar Islam, kita tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan itu. Kalau saya katakan ini adalah harga mati mestinya bagi seorang muslim, meyakini Islam sebagai satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan dunia akhirat untuk dirinya. Namun sayang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat ini di tengah kita membangun keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat, ternyata ada upaya orang-orang yang memang tidak senang dengan Islam itu membuat umat Islam menanamkan keraguan di dalam diri kaum muslimin tentang kemuliaan Islam dengan berbagai macam cara. Di antaranya menyebarkan satu paham yang disebut dengan paham pluralisme agama. Pluralisme agama itu satu paham yang mencoba untuk menempatkan semua agama itu sama. Kemudian mencoba untuk menafsirkan undang-undang tentang ajaran-ajaran agama ini sesuai dengan keinginan mereka. Maka jangan heran muncul ada orang yang mencoba untuk mengusulkan ke Kemenak ada 300 ayat di dalam Al-Quran yang menurut dia sudah tidak relevan dan minta untuk dihapus. Luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Paham pluralisme agama menempatkan semua agama dan keyakinan itu sama. Maka Islam itu kemudian menurut mereka bisa menerima semua paham-paham yang lain, termasuk demi kearifan lokal, kesedihan pun kemudian bisa untuk kemudian dibawa masuk dalam Islam. Maka kesedihan itu kemudian dicoba untuk dibangkitkan. Apa buktinya? Silakan dilihat pada saat peresmian IKN. Ini luar biasa. Apalagi silakan dilihat pada saat balap motor GP di Mandalika, Pawang Hujan. Itu dikirakan. Ini demi untuk mempertahankan yang seperti kearifan lokal Islam itu agama yang bisa menerima semuanya, lalu kemudian ini dimasukkan. Ini berbahaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi kearifan lokal ada lagi. Kalau kita yang masuk di grupnya Fokus, sejak kemarin saya sudah upload, ada lagi tadi yang upload. Ada orang dalam satu masjid sebelum melaksanakan sholat tarawih, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini demi kearifan lokal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pluralisme agama menempatkan semua agama sama. Dan sekarang pertanyaannya, apakah benar bahwa semua agama sama? Ini pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Sederhana pemikirannya
seperti dalilnya. Kalau kita terima bahwa semua agama sama, mohon maaf, saya khawatir, naudzubillah min dzalik, saya tidak bisa menjamin bagaimana keselamatan agama akidah anak-anak kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kalau kita terima semua agama sama, mereka akan mengatakan begini, kalau semua agama sama, semua pemeluk agama masuk surga juga, untuk apa kita harus ada di Islam? Sementara Islam ini nasuruh lima puasa, nah ada agama yang tidak butuh puasa masuk surga juga. Sederhana. Kalau semua agama sama di Bali, semua agama pemeluk agama itu akan selamat. Untuk apa kita ada di Islam? Nah Islam ini melarang kita minum minuman keras, sementara ada agama yang tidak melarang tentang itu, selamat dan masuk surga tinggi. Kalau semua agama sama, untuk apa kita ada di Islam? Sementara kita harus antri puluhan tahun untuk berangkat ke tanah suci, mengeluarkan biaya yang besar. Sekarang kalau saya tidak salah 38. Tapi kalau haji plus 100 lebih. Mengumpulkan uang sebanyak itu untuk kemudian ke tanah suci. Padahal ada agama yang tidak butuh begitu, tidak perlu ke tanah suci, masuk surga tinggi juga. Saya mau rombongan orang keluar dari Islam kalau begini keadaannya. Kalau itu kita terima. Tapi kita sebagai seorang Muslim meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar yang menyelamatkan kita dunia akhirat, maka tentu kita akan kembali ke dalam Islam. Bagaimana sebenarnya Islam memandang tentang itu? Dalam Islam, keyakinan yang harus dibangun bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Satu-satunya agama yang diridhoi. Maka Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, di mana mau disimpan ini ayat? Mungkin ini juga yang mau diminta dihapus. Yang tidak harus ayat itu. Ini bahaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini, Inna dina indallahil Islam, beliau mengatakan Inna dina al-mardiyah as-sahih wal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi dan benar itu hanya Islam. Ini ayat pertama. Yang kedua, Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, selain daripada Islam, ini barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbal minhu, agama itu ditolak. Siapa yang tolak? Bukan Nasruddin. Yang menolak adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau semua agama sama, kenapa harus ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Harusnya jadi benar. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kelak di akhirat menjadi orang yang paling merugi. Kalau semua agama sama, mestinya tidak mungkin mereka. Lalu untuk apa kita beragama? Untuk apa kita hidup? Kalau kemudian nanti di akhirat menjadi orang yang merugi. Bukankah beragama itu tujuannya supaya dunia akhirat kita selamat? Tapi Allah katakan yang mencari agama di luar daripada Islam itu akan ditolak dan menjadi orang yang paling merugi kelak di akhirat. Artinya apa? Cukup 2 dalil ini saja. Itu sudah membantah sebenarnya pemikiran yang sesat dan disebutkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang berikutnya adalah kita lihat bagaimana tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua agama sama, Ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, tidak perlu di kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Kenapa? Sudah ada agama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad itu ada Nabi Isa alaihi salam dengan Injil. Sebelum Nabi Isa alaihi salam ada Nabi Musa alaihi salam dengan Taurat. Sebelum Nabi Musa alaihi salam ada Nabi Daud alaihi salam dengan Zabur. Harusnya setelah Nabi Isa tidak perlu diutus lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua agama sama. Tapi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah Islam yang beliau bawa menandakan bahwa agama yang ada sebelumnya sudah tidak cocok dan relevan untuk
sudah murtad dari Islam. Ini adalah agama yang terakhir, sekaligus kitab yang terakhir, nabi yang terakhir membawa kebenaran itu. Lagian Nabi Muhammad SAW ternyata 23 tahun Nabi berdakwah. Yang didakwah siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani. Udah umum dari Islam, ajak mereka masuk dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah." Aku diutus untuk mengajari manusia sampai dia mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Sekarang pertanyaannya, Nabi diajak untuk diutus mengajak manusia, membuat manusia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu siapa? Agama apa? Islam, bukan agama yang lain. Berarti Nabi mengajak dalam Islam. Wa yuqimus sholat. Yang mendirikan sholat itu siapa? Apa agama di luar Islam mendirikan sholat? Tidak. Yang mendirikan sholat adalah Islam, kaum muslimin. Berarti mereka diajak ke dalam Islam. Wa yu'tuz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Yang mengeluarkan zakat adalah umat Islam. Makanya semakin meyakinkan kita bahwa tujuan Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengajak manusia ke dalam Islam, bukan yang lain. Seandainya semua agama sama, Nabi bilang sama orang-orang di Madinah, sudahlah, saya ini memang diutus oleh Allah membawa risalah Islam, tapi kan agama tak sama lagi, sudahlah, tetap bikin saja di agama tak, saya di Islam, begitu mestinya. Tapi kan tidak diajak masuk dalam Islam, didakwai. Nah sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, walaupun kita meyakini bahwa semua agama sama, maka dalam Islam kita diajari dua hal. Yang pertama adalah ikrah fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam. Dakwai kalau mereka mau, alhamdulillah. Kalau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada ceritanya ada orang Islam yang kemudian memaksa orang di luar Islam untuk masuk dalam Islam. Yang kedua, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita bertetangga, berhidup bersama dengan orang di luar Islam, maka bekerja samalah, saling menghormatilah untuk hal-hal yang memang kemudian dibenarkan untuk kita saling bekerja sama. Sama-sama menjaga kebersihan, sama-sama menjaga keamanan lingkungan. Ketika mereka berduka, kita datang untuk kemudian berbersukawa dengan dia. Ketika mereka menikahkan anaknya, kita datang untuk kemudian mengucapkan selamat. Begitu juga sebaliknya. Bahkan kita dilarang untuk mencerah agama mereka, kita dilarang untuk kemudian mengganggu mereka. Haram hukumnya dalam Islam. Maka Islam ini adalah agama, walaupun kemudian meyakini bahwa semua agama itu di luar Islam salah, tapi agama Islam yang paling benar, tapi kemudian tetap mereka akan menghormati agama yang ada di luar Islam. Bahkan kemudian mereka melindunginya. Dan sudah terbukti di Eropa, ketika Islam masuk di Andalusia, berkuasa di Andalusia, itu dikenal sebagai Andalusia, sekarang dikenal sebagai Spanyol. 700 tahun Islam berkuasa di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak satu pun di antara mereka yang dipaksa masuk dalam Islam. Islam jaya di Spanyol, di Andalusia. Kita mengenal dulu Spanyol karena peradaban Islam. Mungkin berbeda sekarang, Pak. Anak muda kita mengenal Spanyol bukan karena peradaban Islam, tapi di sana ada Barcelona. Sepak bola, lantas kemudian mereka mengenal tentang Spanyol. Itu bedanya. Kenapa? Begitu Islam sudah tidak berkuasa di sana, umat Islam jadi tidak berani. Tapi apakah umat Islam kemudian membalas? Tidak. Kenapa? Islam tidak pernah mengajarkan hal yang demikian kepada pemeluknya. Justru kemudian kita menghargai mereka, menghormati mereka, hidup berdampingan dengan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, semua yang mereka lakukan dalam rangka untuk membuat umat Islam itu tidak yakin dengan ajaran agamanya. Kalau kita sudah tidak yakin dengan ajaran agama, maka kita akan mulai meninggalkannya. Ini sebenarnya adalah strategi perang Wilson Carson. Wilson Carson itu kita kenal sebagai rajanya Britania Raya, pemimpin pasukan perang Eropa dulu. Suatu ketika dia berdiri di samping kolam, lalu kemudian mengajak kepada perangnya untuk berkumpul bersama. Satu persatu mereka disuruh masuk di dalam kolam, menangkap ikan. Ternyata setelah semua mendapatkan giliran, tak satupun di antara mereka yang berhasil menangkap ikannya. Wilson lalu kemudian mengatakan, kita tidak mungkin menangkap ikan, berhasil menangkap ikan selama ikan itu ada di dalam air. Oleh karena itu caranya adalah keringkan kolam. Kolam ini dikeringkan, ikannya menggampar keluar, ternyata gampang untuk menangkap ikannya. Wilson mengatakan, ikan seperti umat Islam, air itu adalah ajaran dan syariatnya, maka kita tidak akan pernah mampu menguasai umat Islam
Ala kulli hal niat as-shalah al-Fatihah. Demikian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi